Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Kalau anak-anak sekolah minggu cerita ini sudah sangat familiar. Ya, karena ini cerita guru-guru sekolah minggu yang sangat disukai. Ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Daniel pasal 6 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, ini suaranya sayu, saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Daniel, hamba Allah yang hidup. Biasanya kalau orang punya pergumulan, persoalan ngomongnya begitu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? 22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Sekali lagi, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini akan dikasih tema Tuhan sanggup. Apa Bapak Ibu? Yang sedang punya pergumulan berkata Tuhan, berarti kalau pelan itu tidak ada pergumulan semua ya. Yang punya pergumulan berkata apa? Tuhan sanggup. Yang tidak punya duit berkata apa? Sanggup apa? Memberi dari mana? Jadi Tuhan itu sanggup. Nah pasal 1 sampai pasal 4 itu berbicara masalah Raja Nebukadnezar. Dia sombong dan dia dijatuhkan oleh Tuhan. Pasal 1 sampai pasal 4 itu berbicara tentang Raja Nebukadnezar. Ya, dia punya istri orang Persia. Cantik. Istrinya ngomong begini. Kalau bahasa sehari-hari ya, papi, ya enggak mungkin yang orang raja diundang Pak gitu kan enggak mungkin ya. Papi, gitu. Aku enggak suka kalau di Babylon seperti ini. Kenapa? Tanahnya datar. Aku kepingin punya hutan, punya gunung, ya, punya hewan-hewan. Dan raja berkata, baik, maka dia buat gunung. Nebukadnezar ini bikin gunung Bapak Ibu. Dia bikin tumpukan batu bata yang tinggi, dia tutup dengan pohon-pohonan, dia pakai tiang pancang dengan besi-besi, dia taruh binatang-binatang di situ. Dia bikin sesuatu yang luar biasa. Maka dia dengan sombongnya berkata, inilah hasil karyaku yang hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi dari kesombongannya itu akhirnya dia jatuh. Kenapa? Dia tidak mengakui kehebatan Tuhan, kesanggupan Tuhan. Semua seolah-olah adalah hasil karya. Maka dia diikat, dirantai di tempat di mana dia bangun hutan gunung itu. Pasal 5 itu berbicara masalah Belsasar. Belsasar itu adalah raja, tapi dia tidak menghormati Tuhan juga. Dia membuat alat-alat perkakas dari bait suci untuk pesta syek dan minum sampai mabuk. Maka kerajaannya pun terpecah dan terkalahkan. Nah, pasal 6 ini adalah Raja Darius. Di mana Raja Darius ini memerintah pada waktu itu dan di situ ada Daniel. Kalau kita bicara masalah pasal 6 itu berbicara masalah persahabatan yang pecah. Pernah ngalami persahabatan yang pecah? Persaudaraan dan pengkhianatan.
penistaan, dan dimasukkan penjara karena agama, itu pasal yang ke-6. Tapi Tuhannya Daniel yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Walaupun banyak mengalami tantangan, walaupun banyak mengalami kesulitan, karena dia tetap menyembah Allah yang hidup, maka Allah itu sanggup menolong Daniel. Dari 3 raja ini, tetap Daniel yang menjadi penasihat yang luar biasa. Membuat teman-temannya iri, maka mereka berkata, dalam 30 hari ini, siapapun yang tidak menyembah Allah, siapapun yang hanya tidak menyembah Allah, siapapun yang tidak menyembah kepada raja, selain itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau ada ancaman seperti itu, kita tetap menyembah Tuhan enggak? Halo? Kalau saya tanya sederhananya begini, milih Tuhan atau milih kesulitan? Jawab Bapak Ibu, jangan tegang-tegang lah. Milih Tuhan atau milih kesulitan? Milih gua singa atau bebas? Tapi Daniel ini tetap menyembah Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup meskipun di dalam gua sekalipun. Pada saat dia tetap berdoa ada ancaman, maka orang-orang yang iri berkata, itu lihat itu, Daniel tidak menyembah raja, maka ditangkap. Kesulitan yang paling besar, ketakutan Daniel, saya yakin percaya pada saat pintu gua itu tertutup. Benar enggak? Ayo jujur Bapak Ibu, kalau ini yang terjadi sama kita dikerek, bahasa Inggrisnya dikerek itu apa ya? Diulur gini. Apa yang ada di bayangan Daniel? Saya yakin tidak sesederhana itu langsung dia berkata, Tuhan tolong aku. Ya, kadang-kadang kalau orang sedang di dalam kesulitan itu untuk doa susah, benar? Benar enggak? Hanya keluar air mata. Dan ketakutan Daniel yang paling besar adalah pada saat pintu gua itu ditutup. Gelap, pintu gua tertutup itu gelap. Di dasar gua itu gelap. Yang ada hanya mulut-mulut harimau yang siap untuk mencabik. Gelap. Tidak ada jalan keluar, gelap. Yang ada hanya mata harimau itu yang mungkin orang bilang singa, itu seperti mata kucing. Tapi ayat Alkitab ini mengatakan luar biasa. Raja Darius itu semalam-malaman gak bisa tidur, dia berpuasa. Kenapa? Daniel masuk di dalam gua singa. Ada cerita begini Bapak Ibu, ini cerita aja. Ada sinyo, umurnya 10 tahun. Sinyo, tahu ya sinyo ya? Apa? Kalau, arek cilik ya? Kalau cucunya panggil apa ya? Nyo gitu ya. Tapi kalau saya nanti punya cucu, saya enggak mungkin panggilnya sinyo. Ya. Le kan begitu ya. Mosok sinyo. Sinyo ne sopo? Putune Lili itu kan enggak cocok gitu ya. Tandi saya panggil sinyo, nyo gitu. Ya biasanya sinyo itu putih, hipel-hipel gitu larinya gitu toh. Ya toh, makko, makmi, apalah pokoknya. Itu sinyo. Baru pulang dari latihan olahraga. Dia latihan bela diri. Itu biasanya. Nah, waktu sampai di rumah, dia istirahat sambil main HP. Nah, di sini hampir semua main HP. Apalagi baca ayat atau main HP. Main game lah. Ya Dan ya, main game. Wah, asik sekali karena masih berkeringat begitu sambil istirahat begitu. Tanpa sadar, saking asiknya main HP, HP-nya jatuh. Pas di kakinya ketendang, jatuhnya di bawah sofa. Sofanya itu gede, sofanya gede. Namanya anak 10 tahun baru latihan bela diri, dia keluarkan ilmunya. Ya, untuk menggeser sofa tadi, ya Pak Hartono ya. Gitu kan? Dan namanya olahraga bela diri, masa ya. Tapi anak laki-laki mesti begitu, anak laki-laki sekarang banyak yang begitu, jalannya aja. Iya. Gimana? Itu laki-laki, iya. Tadi malam saya sampaikan ke anak-anak, kau mesti kerja keras, jangan lambat, jangan lelet, telat. Ya, mesti kerja keras. Ya benar ya, Dan.
Nah ini anak begitu, iya, iya, kerahkan sekuat tenaganya, dia dorong sofa itu, iya. Enggak obah itu sofanya gede, anaknya baru umur 10 tahun. Papanya ngomong, alah kamu belum gunakan seluruh kekuatanmu itu. Oh gitu ya Pak? Iya. 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 Sofanya enggak gerak karena saking beratnya. Papanya berkata, maksud Papa, engkau belum gunakan kekuatan Papa yang ada di dalam dirimu. Lihat nih, papanya hanya berkata, geser, geser. Kenapa? Karena papanya kuat. Papanya mampu. Saudara yang saat ini mungkin hari sedang dalam pergumulan, nggak usah ngotot terus pakai kekuatanmu. Terlalu sombong, terlalu angkuh, seolah-olah saya bisa, saya mampu. Nggak bisa saudara-saudara sekalian. Gunakan kekuatan Bapa yang di surga. Gunakan Tuhan Yesus kita yang kita sembah tiap hari. Ya, mungkin hari ini engkau butuh pekerjaan, engkau yang sedang di PHK, sedang dalam pergumulan, apalagi sampai tangannya tidak cukup, saking banyaknya. Gunakan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan mampu enggak? Tuhan sanggup enggak? Kenapa enggak kita gunakan? Gua itu tertutup, tidak ada jalan keluar, gelap. Tapi adakah jalan keluar? Pagi-pagi Raja Darius berkata, kita bahas ayat yang ke-21 saja. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tadi saya sudah katakan pasal 1 sampai 4 itu jatuh karena kesombongan. Pasal 5 itu Belsasar jatuh karena sembrono dengan peralatan bait suci. Tapi pasal 6 ini orang lain yang menguji Daniel, dia berkata, Daniel, ayat 21 tadi, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang seru. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Yang dikatakan apa? Daniel, hamba Allah yang hidup. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang menganggap bahwa Tuhan itu Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang hidup. Kalau Natal kita mengucapkan selamat hari Natal ya Pak Irwan ya. Paskah kita mengatakan apa? Selamat hari Paskah. Kenaikan kita ada enggak mengucapkan secara pribadi selamat? Kenaikan Tuhan Yesus itu kalau di medsos begitu. Tapi secara pribadi selamat ya? Enggak. Karena menganggap bahwa Tuhannya itu Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang hidup. Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Engkau yang punya pergumulan hari-hari ini, Yesus sanggup. Ada lagunya apa? Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup apa? Memulihkan, menyembuhkan. Ia sanggup memulihkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup. Dia yang hidup. Orang lain mungkin tidak bisa kasih pertolongan. Yayasan tidak mungkin kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, bisa satu kali tidak bisa kasih pertolongan. Sinode gereja mungkin tidak bisa kasih pertolongan. Tapi ada pribadi Yesus yang sanggup untuk menolong kita semuanya. Amin. Tuhan itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nampak kita ini merayakan Tuhan yang hidup waktu kita ada di dalam gereja Bapak Ibu. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dan ya, hamba Allah yang hidup. Anak Allah. Yesus. Wah itu dilanjutkan sendiri.
Buktinya apa lagi? Buktinya bahwa kita ini menyadari bahwa Allah adalah Allah yang sanggup. Itu kita stop berhenti berbuat dosa. Benar? Kalau Allah itu hidup, dia maha tahu. Kita bisa membohongi siapapun, tapi mata Tuhan itu lihat hidup saudara dan hidup saya. Orang yang menyadari bahwa Allah hidup itu berhenti berbuat dosa. Tidak bikin dosa terus. Kita yang sedang sakit, kita yang sedang dalam pergumulan hari ini. Yesus sanggup. Gereja tidak bisa kasih pertolongan. Orang lain tidak bisa kasih pertolongan. Tapi Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Jadi ayat ini mengatakan, kepanikan Daniel itu terbesar adalah ketika pintu gua itu ditutup. Singa-singa lapar itu buruk. Gua gelap itu buruk. Tidak ada jalan keluar, sangat buruk. Tapi Allah yang hidup itu sanggup untuk memberikan pertolongan. Daniel kira-kira umurnya 99 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang sekali lagi menganggap bahwa Allah mati. Ketika menghadapi masalah seolah-olah dia mampu berbuat dengan kekuatannya sendiri, tapi tidak bisa. Kita mesti datang kepada Tuhan. Stop, jangan bikin dosa terus dan kita akan menikmati berkat yang dari Tuhan. Saya lanjutkan ayat yang ke-21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Nah ini penting. Di dalam pergumulan, di dalam tantangan. Tadi lagunya berkata apa? Gandul? Gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, tak tung, dundang, dut, tak tung, dundang, dut, gitu kan? Loh mestinya begitu, ya Chris ya? Wah drummernya mesti tambah ketukannya dangdut itu. Gandul Gusti, tak tung, gandul Gusti, gandul Gusti, tak tung, dangdut, dut, gitu. Tapi yang dutnya di sini bukan di belakang loh ya. Wah mesti begitu. Mesti kalau kita gandul Gusti, kita ini apapun risikonya tetap menyembah Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan. Ada tantangan, ada kesulitan, ada sakit penyakit, ada tantangan keuangan ekonomi. Engkau tetap gandul Gusti, maka perkara yang ajaib, perkara yang mulia itu bagian saudara dan saya. Karena Tuhan itu sanggup memberikan yang terbaik. Sekali waktu ada orang namanya Freddy, dia punya kakek yang mau meninggal. Dia berkata, saya akan wariskan tanah kepada kamu. Mau warisan? Ayo jujur, mau warisan? Mau ya? Memangnya kaya papa mamamu? Mau warisan? Nah orang tua apa yang diwariskan kepada anak? Nah kakeknya berkata, sebelum opa mati, kamu pilih. Ada 2 bidang tanah, satu di Papua, satu di Kalimantan. Kalau yang muda-muda pilih mana? Kalimantan ya, mau jadi ibu kota negara kan? Iya. Pernah ke sana? Saya baru 3 kali ke sana. Iya. Karena titiknya dulu saya pelayanan di situ, sekarang enggak ngerti kalau mau jadi ibu kota. Nah, si Freddy ini berkata, aku pilih Kalimantan. Berangkatlah ia ke Kalimantan. Enggak berapa lama, ternyata tanah di Papua itu lebih baik. Ada emasnya, ada nikelnya, nikel apa nikel? Nikel ya so apa? Ada batu baranya, ada peraknya, ada tembaganya. Nyesel ini, si Freddy ini. Sampai di Kalimantan pun masih ada 2 pilihan lagi tanahnya. Satu tanah kebun kopi, satu tanah kebun coklat. Pilih mana? Kalau boleh milih. Waktu ini sekarang sedang booming kopi ya Pak Irwan ya. Kopi di mana-mana nongkrong. Kalau kopi di kampung itu, waduh, satu gini aja paling-paling 5.000. Coba saudara nongkrong di kafe itu, 75.000. Ya, itu pun pahit, enggak manis tuh. Itu sampai 150. Nah, kalau di kampung yang ditumbuk itu sampai bibirnya jontor, lambinin dumblin duwe, itu murah. Ya, dia pilih kopi. Ternyata kopi harganya anjlok, dia nyesel. Kenapa aku enggak pilih coklat?
Dia mau balik ke Semarang. Karena pandemi, pesawat juga ada 2 pilihan. Yang ke Semarang langsung enggak ada, adanya ke Jakarta dan Surabaya. Pilih yang mana lewatnya? Surabaya, karena dekat sini ya. Pilih Surabaya, Jakarta. Dia berkata, aku pilih Jakarta. Enggak berapa lama datang pesawat yang dari Surabaya. Ya, yang dari Surabaya. Pesawatnya Boeing gede. Wih, waktu dibuka pintunya karpet merah gitu ya. Wah, enak sekali. Sudah nunggu 3 jam yang jurusan Jakarta itu belum datang-datang dari Kalimantan. Sebegitu datang, itu pesawat kecil. Ada baling-balingnya 2, plek. Mau tidak mau dia naik itu. Ternyata di dalam penuh sesak ada anak yang nangis lagi. Aduh, enggak enak, bener enggak enak. Kalau sudah naik pesawat, ketemu dengan anak-anak yang nangis itu enggak enak. Pokoknya enggak enak. Tapi dia berangkat. Sampai di atas, itu pesawat mesinnya double, 1 mesinnya mati. Kira-kira ngomong apa? Saya pernah ngalami itu. Baling-baling mati itu waktu saya mau dari Palu ke Luwu itu naik pesawat kecil, baling-balingnya mati. Itu diservis di atas itu. Teman saya sampai trauma, sampai sekarang itu enggak berani naik pesawat karena ngalami itu. Saya pernah ngalami itu. Krunya pesawat berkata, Bapak Ibu akan saya kasih parasut untuk terjun. Karena tidak lama lagi mesin yang satunya juga akan mati. Maka mesin itu mati. Dia sudah lompat. Ada 2 tali. Tali yang mana ini? Belum pernah ngalami ya? Saya juga belum pernah, jangan sampai lah. Dia tarik yang kiri. Enggak gerak. Tali parasutnya enggak gerak. Dia tarik yang kanan, ternyata yang kanan rusak. Mau ngapain? Pasrah ya? Ya, terima kasih Daniel. Sesuai namamu. Kamu Daniel atau David ya? Oh Daniel ya? Pikir David. 1 macet, 1 rusak. Baru dia berkata, Tuhan tolong. Wah, suara saya menggema ya. Memang multimedia sound di sini hebat, luar biasa. Saya ngomong di sini, di sana ada sautan yang luar biasa. Saya ulangi, Tuhan tolong. Wah, luar biasa. Ada suara dari surga. Freddy, kamu pilih Allahnya Darius atau Allahnya Daniel? Pilih mana? Sama-sama nanti mati loh. Pilih Darius juga mati, pilih Daniel juga mati. Tapi kelanjutan cerita ini silahkan dilanjut sendiri. Tapi yang saya mau tahu begini loh, sehebat-hebatnya saudara, sekali waktu akan mengalami titik temu di mana saudara dan saya mengalami titik yang paling rendah, benar enggak? Saudara enggak bisa banggakan saya hebat, saya dahsyat, seperti Nebukadnezar, seperti Belsasar, akhirnya mereka juga hancur. Kita butuh pertolongan Tuhan yang mampu. Hari ini, sekali lagi, datanglah kepada Tuhan. Jangan anggap Tuhan mati. Anak-anak muda, masa depanmu di tangan Tuhan yang hidup. Allah yang hidup. Bapak Ibu yang butuh menantu, percaya bahwa Tuhan pasti sediakan yang paling baik. Ya, menantu yang ngerti sama mertua, bukan menantu sontoloyo. Ya, kalau engkau mengatakan Tuhan itu sanggup memberi yang paling-paling baik. Nah, ayat penutup itu waktunya pas ini. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami apa? Ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak apa? Binasa. Tidak ada kata sangat terjepit
kalau kita ini berserah kepada Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu untuk memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Tuhan membuktikan kesanggupannya untuk memelihara hambanya. Daniel ditarik dari gua, musuh-musuhnya dimasukkan ke dalam gua singa. Musuhnya laki-laki, istri dan anak-anak menjadi snack bagi singa-singa itu. Menjadi crispy bagi singa-singa itu, kriuk, 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 dan kriuk. Kalau kita bersandar berharap sama Tuhan, Tuhan yang sanggup itu akan menolong. Yang lain mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita mungkin jengkel sama teman sepelayan aku. Ada enggak teman pelayanan yang model begitu? Wah, banter men lo udah ya. Iya. Ada. Gitu. Berkata Tuhan, biarlah Engkau memberi kesanggupan kepadaku untuk sabar. Memang orangnya ya kayak gitu. Ya toh? Daniel itu memang begitu. Ya, Lili itu ya memang begitu. Ya. Ayo kita maju habis. Waktu habis gitu.